Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai 5 pendekatan kualitatif dalam suatu penelitian. Perkenalkan saya Bagas Hendrawan dengan PM 248, lalu ada rekan saya Muhammad Rehan dengan PMHR 344, lalu ada Muhammad Irfan dengan PMHR 267 dan ada Muhammad Adrian Hawada dengan PMHR 138. Jadi yang pertama terdapat narrative research dan itu menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama terdapat definition dan background. Penelitian naratif berfokus pada cerita hidup seseorang, bagaimana mereka mengalami dan menceritakan kehidupannya dengan cara mereka sendiri, yang biasanya hanya melibatkan satu atau dua orang yang kisah hidupnya dikumpulkan lalu disusun secara berurutan untuk menemukan maknanya. Pendekatan ini berasal dari dunia sastra, psikologi, sosiologi, dan pendidikan. Lalu yang kedua terdapat defining features of narrative studies. Ini yang terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama mengumpulkan kisah nyata dari pengalaman hidup seseorang. Lalu yang kedua cerita bisa dibentuk bersama antara peneliti dan partisipan. Yang ketiga data bisa berasal dari wawancara, foto, catatan harian atau observasi. Lalu yang keempat fokusnya pada perjalanan waktu, masa lalu, sekarang atau masa depan. Dan yang terakhir analisisnya bisa melihat isi cerita, cara menyampaikannya, dan makna di baliknya. Jadi selanjutnya ada tips of narrative, yaitu terdapat beberapa penelitian naratif yang diantaranya yang pertama terdapat biografi. Peneliti menulis kisah hidup orang lain. Lalu autoetnografi, yaitu peneliti menceritakan kisah hidupnya sendiri dan mengaitkannya dengan budaya. Lalu terdapat life history atau menceritakan seluruh perjalanan hidup seseorang yang diteliti. Lalu terdapat personal story, berfokus pada satu pengalaman hidup yang tertentu. Lalu yang terakhir ada oral history, yaitu tentang mengumpulkan ingatan seseorang tentang peristiwa tertentu. Selanjutnya terdapat prosedur for conducting narrative research. Jadi di sini terdapat langkah-langkah yang meliputi, yang pertama terdapat memilih orang yang punya kisah hidup bermakna. Lalu yang kedua mengumpulkan cerita lewat wawancara, catatan, surat atau foto. Lalu yang ketiga memahami konteks di mana dan kapan pengalaman itu terjadi. Lalu yang keempat menyusun ulang cerita agar alurnya jelas dan mudah dipahami. Lalu yang terakhir berkolaborasi dengan partisipan agar ceritanya akurat dan menghormati pengalaman mereka. Lalu yang terakhir terdapat challenge, yaitu penelitian naratif ini tidak mudah. Jadi peneliti harus membangun kepercayaan, peka terhadap perasaan partisipan, dan jujur dalam menulis. Tantangan utamanya dalam menjaga etika. Jadi siapa yang memiliki cerita dan bagaimana cerita itu sebaliknya disampaikan. Lalu selanjutnya terdapat phenomenological research, yaitu penelitian fenomenologis berusaha memahami makna bersama dari suatu pengalaman yang dialami oleh beberapa orang. Tujuannya untuk menemukan esensi dari pengalaman tersebut, seperti rasa kehilangan, kebahagiaan atau kesepian. Jadi pendekatan ini berasal dari filsafat Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Heidegger serta tokoh-tokoh lainnya. Selanjutnya terdapat defining features of phenomenology. Terdapat beberapa poin di sini, yaitu yang pertama terdapat berfokus pada satu konsep utama atau fenomena tertentu. Yang kedua melibatkan beberapa orang yang pernah mengalami hal yang sama. Jadi yang ketiga terdapat peneliti mencoba menyingkirkan pandangan pribadinya. Lalu yang keempat terdapat data dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam. Lalu yang kelima terdapat analisis dimulai dari pernyataan bermakna dan menjadi tema hingga menemukan esensi. Lalu yang terakhir tujuan akhirnya adalah menggambarkan apa dan bagaimana pengalaman itu terjadi bagi para partisipan secara langsung. Nah, di sini yaitu types of phenomenology, yaitu jenis-jenis fenomenologi. Nah, yang pertama itu ada fenomenologi hermeneutik, ya. Nah, itu berorientasi pada pengalaman hidup atau life experience dan penafsiran teks hidup. Nah, merupakan proses dinamis yang melibatkan 6 kegiatan penelitian utama. Yang pertama,
dia memusatkan perhatian pada fenomena yang menjadi kepedulian mendalam, misalnya mengajar, menjadi orang tua, ataupun berlari. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi terhadap tema-tema esensial yang membentuk hakikat pengalaman hidup tersebut. Ketiga, yaitu menulis deskripsi fenomena dengan mempertahankan hubungan yang kuat terhadap kajian politik. Yang keempat, yaitu menjaga keseimbangan antara bagian dan keseluruhan tulisan. Nah, di sini fenomenologi ini bersifat deskriptif sekaligus interpretatif. Nah, peneliti berperan untuk menafsirkan makna dari si pengalaman hidup ini. Oke, yang kedua yaitu fenomenologi transendental atau psikologis. Nah, di sini menekankan deskripsi pengalaman partisipan daripada interpretasi penelitian, mengutamakan konsep epos atau bracketing, yaitu menanggalkan pengalaman pribadi agar fenomena dapat dipandang secara segar dan objektif. Nah, di sini bersumber dari studi fenomenologi psikologi Duquesne oleh Georgi Van Kam dan Kolaisi. Nah, langkah-langkah utama dalam menentukan fenomenologi transendental atau psikologis ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi fenomena dan mengumpulkan data dari beberapa individu yang telah mengalaminya, yaitu yang kedua melakukan batching terhadap pengalaman pribadi peneliti, dan yang ketiga menganalisis data dengan cara yang pertama mengidentifikasi pernyataan penting dan menyusunnya menjadi tema. Kemudian yang kedua, menulis deskripsi tekstural apa yang dialami. Kemudian menulis deskripsi struktural bagaimana pengalaman itu dialami dan menggabungkan keduanya menjadi esensi pengalaman bersama. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai grounded theory research, yaitu grounded theory merupakan bentuk penelitian kualitatif yang bertujuan membangun teori yang menjelaskan suatu proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan si partisipan. Nah, tujuan utama yaitu untuk menghasilkan teori substantif, teori yang muncul langsung dari data lapangan dan berhubungan dengan konteks spesifik. Nah, teori tersebut menggambarkan proses sosial atau pola interaksi yang dialami oleh partisipan. Nah, kemudian ciri dari grounded teori ini, yang pertama itu teori dibangun dari bawah ke atas, grounded, bukan dari hipotesis yang sudah ada. Kemudian data dikumpulkan dan dianalisis secara simultan. Kemudian peneliti menggunakan kode terbuka, aksial, dan selektif dalam menganalisis data. Peneliti juga menulis memo teoritis untuk menangkap ide-ide konseptual selama analisis. Menggunakan theoretical sampling, yaitu memilih partisipan berdasarkan kebutuhan pengembangan teori. Dan terakhir, analisis berakhir ketika terjadi saturasi teoritis, yakni tidak ada informasi baru yang muncul. Nah, di sini ada general prosedur dari grounded theory. Yang pertama yaitu kita harus menentukan kecocokan pendekatan. Nah, di sini digunakan bila teori tentang proses sosial tertentu belum ada. Kemudian, merumuskan pertanyaan penelitian yang berfokus pada proses atau interaksi. Kemudian, yang ketiga, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, ataupun dari dokumen. Kemudian, yang keempat, melakukan pengkodean bertahap. Di sini ada 3, yaitu ada open coding, mengidentifikasi kategori utama, axial coding, menghubungkan kategori dengan fenomena inti, kondisi penyebab, strategi, konteks, dan konsekuensi, dan selective coding, yaitu menyusun teori atau alur cerita dari kategori yang sudah terbentuk. Nah, setelah itu kita membuat diagram atau model teoritis yang menunjukkan hubungan antar kategori dan menyusun laporan hasil penelitian dengan memaparkan teori yang telah dihasilkan. Nah, di sini ada jenis-jenis dari grounded theory ini. Yang pertama ada Straussian approach, yaitu dia lebih terstruktur dan menggunakan paradigma pengkodean. Kemudian yang kedua, Glasserian approach, ya, lebih terbuka dan alami dan menolak struktur analisis yang kaku. Kemudian yang ketiga, constructive grounded theory.
Dia menekankan interpretasi peneliti dan partisipan dalam membangun makna. Nah, hasil akhir dari penelitian yaitu yang pertama menghasilkan teori substansi yang relevan dan kontekstual, dan kedua, teori dapat menjadi dasar bagi peneliti lanjutan atau teori formal yang lebih luas, dan yang ketiga yaitu fokus pada proses, tindakan, dan interaksi yang dialami partisipan secara nyata. Baik, selanjutnya adalah challenge atau tantangan. Nah, tantangannya sendiri dari grounded theory, penelitian grounded theory adalah menuntut peneliti untuk menyisihkan teori yang telah ada, agar teori baru dapat muncul langsung dari data. Meskipun bersifat induktif, pendekatan ini tetap memerlukan langkah-langkah sistematis seperti open coding, axial coding, dan selective coding. Tantangan lainnya adalah menentukan kapan kategori data dianggap jenuh atau theoretical saturation, dan kapan teori dianggap cukup kuat. Salah satu cara mengatasinya adalah discriminant sampling, yaitu menambah partisipan baru untuk menguji validitas teori yang sedang dibangun. Selain itu, grounded theory menghasilkan teori substantif yang berisi komponen penting seperti central phenomenon, causal conditions, strategis, konteks atau intervening condition, dan consequence. Namun, karena prosedur Strauss dan Corbin terkesan kaku, banyak peneliti kini beralih ke Charman's constructive approach yang lebih fleksibel dan menekankan interpretasi serta refleksivitas peneliti. Lalu selanjutnya ada subbab baru, yaitu ethnographic research. Nah, definisi dan background-nya adalah berbeda dari ground theory yang berfokus pada proses atau tindakan. Etnografi meneliti kelompok budaya untuk memahami pola nilai, keyakinan, perilaku, dan bahasa yang mereka bagi bersama. Pendekatan ini berakar dari antropologi dengan tokoh awal seperti Boas, Malinowski, Radcliffe, Brown, dan Mead. Kemudian diadaptasi oleh sosiolog Chicago School pada 1920 sampai 1930-an. Kini, etnografi berkembang menjadi berbagai aliran seperti structural functionalism, symbolic interactionism, feminism, dan postmodern etnografi. Selanjutnya itu ada defining features. Nah, ciri khas etnografi ada 7, yaitu yang pertama, fokus pada deskripsi menyeluruh tentang budaya kelompok tertentu. Yang kedua, peneliti mencari pola-pola perilaku dan makna sosial yang muncul dari interaksi kelompok. Yang ketiga, kelompok yang diteliti harus cukup lama berinteraksi agar pola budayanya dapat dikenali. Yang keempat, teori digunakan sebagai lensa awal untuk memahami budaya, misalnya teori kognitif, materialis, atau feminis. 5. Data dikumpulkan secara luas melalui observasi partisipan, wawancara, artefak, dan simbol budaya. Yang keenam, analisis menggunakan perspektif emik atau pandangan dari dalam dan etik interpretasi peneliti untuk menyusun makna budaya. Yang ketujuh, hasil akhirnya berupa interpretasi budaya yang utuh yang menjawab dua pertanyaan inti Walcott, yaitu apa yang perlu diketahui seseorang agar sistem ini berfungsi, dan bagaimana anggota baru belajar dan menyesuaikan diri dengan budaya tersebut. Lalu ada tipe etnografi. Ada dua,
Yaitu yang pertama realis etnografi, menggambarkan budaya secara objektif dan dengan suara peneliti yang netral, tanpa bias politik atau pribadi. Yang kedua, critical etnografi bersifat advokatif, menyoroti isu kekuasaan, ketimpangan, dan marginalisasi, serta bertujuan memberdayakan kelompok terpinggirkan. Lalu, ada tantangannya. Etnografi menuntut waktu panjang di lapangan, pemahaman mendalam tentang konsep antropologi dan sistem sosial budaya, serta kemampuan menjaga jarak agar tidak go native. Selain itu, gaya penulisannya yang sering berbentuk narasi literer dan dapat menjadi tantangan bagi peneliti yang terbiasa dengan format ilmiah yang formal. Lalu berikutnya ada prosedur. Sini ada 7 prosedur. Yang pertama, menentukan apakah masalah penelitian tepat dikaji dengan etnografi. Yang kedua, menentukan kelompok budaya yang akan diteliti serta menemukan gatekeeper atau informan kunci. Yang ketiga, menetapkan tema atau teori budaya yang relevan, misalnya dominasi, sosialisasi, atau struktur sosial. Yang keempat, memilih jenis etnografi yang sesuai realis atau kritikal. Yang kelima, melakukan fieldwork secara mendalam, menghormati etika, dan menjaga kepercayaan peserta. Yang keenam, menganalisis data untuk menemukan tema dan deskripsi budaya, lalu menyusun interpretasi secara menyeluruh. Yang ketujuh, menghasilkan potret budaya holistik yang memadukan pandangan peserta dan peneliti, serta bisa berupa laporan tertulis atau bentuk performatif seperti drama dan puisi. Lalu ada case study research. Nah, case study research adalah di dalamnya peneliti mengeksplorasi satu atau beberapa kasus secara mendalam dalam konteks nyata. Menurut Stack, case study bukan sekedar metode, tetapi pilihan fokus penelitian, sedangkan Yin melihatnya sebagai metodologi sistematis untuk memahami fenomena secara kontekstual. Kasusnya bisa berupa individu, organisasi, program, atau peristiwa tertentu dengan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen, laporan, dan rekaman audiovisual. Pendekatan ini telah digunakan luas di psikologi oleh Freud, sosiologi oleh Chicago School, pendidikan oleh Merriam, dan studi multikasus oleh Stack. Lalu berikutnya definisi filters. Ada 5, yaitu yang pertama identifikasi kasus spesifik yang menjadi fokus. Yang kedua, kasus dibatasi oleh waktu dan tempat. Yang ketiga, menggunakan multi sumber data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Yang keempat, analisis bersifat tematik dan deskriptif. Yang kelima, produk akhirnya berupa deskripsi kasus dan tema utama. Lalu ada tipe-tipe case studies. Yang pertama ada single instrumental case studies, yaitu meneliti satu kasus untuk memahami isu atau fenomena tertentu. Contohnya meneliti satu sekolah untuk memahami kebijakan pendidikan inklusif. Yang kedua, kolektif atau multiple case study, itu melibatkan beberapa kasus untuk dibandingkan dan menemukan pola umumnya, seperti meneliti beberapa rumah sakit untuk melihat pola manajemen pasien. Yang ketiga, intrinsic case study, dilakukan karena kasusnya unik atau menarik dengan sendirinya. Contohnya sebuah komunitas adat yang mempertahankan sistem pendidikan tradisional. Stack menekankan pemahaman keunikan kasus
sedangkan Yin menekankan logika, replikasi, dan validitas desainnya. Selanjutnya di sini itu ada mengenai prosedur untuk conducting sebuah studi kasus, di mana beberapa prosedur tersedia untuk melakukan studi kasus seperti prosedur yang disediakan oleh Meriam pada 98, lalu Steck pada 95, dan Yin pada tahun 2009, di mana pembahasannya akan berfokus pada pendekatan Steck 95 dan Yin pada 2009 dalam melakukan studi kasus. Lalu juga ada beberapa prosedur tersedia untuk penjalanan prosedurnya di sini. Yang pertama yaitu peneliti akan menentukan apakah pendekatan studi kasus sesuai untuk meneliti masalah penelitian, di mana studi kasus merupakan pendekatan yang baik ketika peneliti memiliki kasus yang jelas dan teridentifikasi dengan batas-batas yang jelas dan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut atau perbandingan antara beberapa kasus. Lalu selanjutnya, peneliti perlu mengidentifikasi kasus atau kasus-kasus yang akan diteliti, di mana kasus-kasus ini dapat melibatkan individu, beberapa individu, program, peristiwa, ataupun aktivitas dalam melakukan penelitian studi kasus. Ini direkomendasikan agar peneliti mampu mempertimbangkan jenis studi kasus mana yang paling menjanjikan dan berguna untuk diteliti. Lalu selanjutnya itu pengumpulan data dalam penelitian studi kasus, di mana pengumpulan data ini biasanya bersifat luas dan menggunakan berbagai sumber informasi seperti observasi, wawancara, dokumen, dan materi audio visual. Di mana pada teori YIN 2009 ini juga merekomendasikan 6 jenis informasi yang harus dikumpulkan, yaitu dokumen, catatan arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipatif, dan artefak fisik. Lalu selanjutnya itu adalah jenis data analisis, dapat berupa analisis holistik terhadap seluruh kasus atau analisis tertanam terhadap aspek spesifik dari kasus. Dari penjelasan ini yaitu melalui pengumpulan data, gambaran rinci tentang kasus akan muncul di mana peneliti akan mendetailkan aspek-aspek seperti sejarah kasus, kronologi peristiwa, atau gambaran harian dari suatu aktivitas kasus. Hal yang terakhir yaitu ada fase interpretatif akhir, di mana peneliti melaporkan makna kasus, apakah makna tersebut berasal dari pemahaman tentang isu kasus atau pemahaman tentang situasi yang tidak biasa, atau biasa disebut dengan kasus intrinsik, seperti yang eh, di mana fase ini akan mempelajari sesuatu dari kasus-kasus tersebut. Itu mengenai challenge atau tantangan, di mana tantangan ini merupakan tantangan yang berpaku pada studi kasus kualitatif, di mana salah satu tantangan yang melekat dalam pengembangan studi kasus kualitatif yaitu bahwa peneliti harus mengidentifikasi kasus-kasus yang akan diteliti. Kasus yang dipilih dapat memiliki cakupan luas, misalnya seperti organisasi pramuka, atau cakupan sempit seperti proses pengambilan keputusan suatu perguruan tinggi. Peneliti studi kasus harus memutuskan sistem terbatasi mana yang akan diteliti, menyadari bahwa beberapa sistem mungkin menjadi kandidat untuk pemilihan, dari menyadari bahwa baik kasus itu sendiri maupun isu yang ingin diilustrasikan melalui kasus atau kasus-kasus tersebut layak untuk diteliti, dan peneliti juga harus mempertimbangkan apakah akan meneliti satu kasus atau beberapa kasus. Di sini juga peneliti akan menentukan bagaimana penelitian lebih dari satu kasus dapat melemahkan analisis keseluruhan. Lalu semakin banyak kasus yang diteliti, maka semakin sedikit kedalaman analisis pada setiap kasus. Selanjutnya itu mengenai kontras dari pendekatan 5 pendekatan kualitatif. Di sini untuk karakteristik terbagi menjadi 4 karakteristik. Karakteristik pertama yaitu fokus pada penelitian naratif. Fokusnya itu menjelajahi kehidupan seorang individu. Untuk fenomenologi yaitu memahami esensi pengalaman. Untuk teori Rawls yaitu mengembangkan teori berdasarkan data lapangan. Untuk etnografi yaitu menggambarkan dan menafsirkan kelompok yang berbagi budaya. Dan untuk studi kasus yaitu mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang suatu kasus atau beberapa kasus. Untuk jenis masalah yang paling cocok untuk desain pada penelitian naratif yaitu perlu menceritakan kisah pengalaman individu. Untuk fenomenologi yaitu perlu menggambarkan esensi dari fenomena yang hidup. Untuk teori beralas yaitu membangun teori berdasarkan pandangan partisipan. Untuk etnografi yaitu menggambarkan dan menafsirkan pola budaya bersama suatu kelompok.
Lalu untuk studi kasus yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang suatu kasus atau beberapa kasus. Lalu untuk karakteristik latar belakang disiplinnya yaitu untuk naratif yaitu mengambil dari humaniora termasuk antropologi, sastra, sejarah, psikologi, dan juga sosiologi. Untuk fenomenologi yaitu mengambil dari filsafat, psikologi, dan pendidikan. Untuk teori beralas yaitu menggambar dari sosiologi. Untuk etnografi yaitu mengambil dari antropologi dan sosiologi. Dan untuk studi kasus yaitu mengambil dari psikologi, hukum, ilmu politik, dan kedokteran. Lalu selanjutnya untuk karakteristik unit analisis yaitu penelitian naratifnya yaitu mempelajari satu atau lebih individu. Fenomenologinya yaitu mempelajari beberapa individu yang telah berbagi pengalaman. Untuk teori beralasnya itu mempelajari suatu proses, suatu tindakan, atau interaksi yang melibatkan banyak individu. Lalu etnografinya itu mempelajari kelompok yang memiliki budaya yang sama. Dan yang terakhir untuk studi kasusnya yaitu mempelajari suatu peristiwa, suatu program, suatu kegiatan atau lebih dari satu individu. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 9 dan kelompok kami mengenai materi 5 pendekatan untuk penelitian kualitatif. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.